Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sudah lancar sekali kita lembur di sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita coba istirahat ya. Kita pulang dulu teman-teman. Jadi untuk lembur yang dilakukan di Mandalika, di sirkuit Mandalika, sudah difokuskan selama 24 jam non-stop. Apalagi di saat pengaspalan ulang akan dilakukan nanti terkait dengan mengejar deadline, kita bilang ya. Untuk sekarang ini kita akan melaju menuju ke rumah ya di Praia, dan kita melewati jalur keluar atau jalur masuk yang ada di sisi barat sini. Dan ya, ini merupakan bundaran di depan, bundaran di dekat Hotel Pullman. Hotel Pullman ada di sebelah kiri, begitu juga dengan Hotel Lombok. Ya, beberapa lampu memang terlihat di sini tidak maksimal menyala, namun masih cukup untuk menerangi ya. Nah, ke arah kiri sini kalau teman-teman mau ke arah Beach Park atau ke taman yang ada di pinggir pantai, di depan situ terlihat masih ada lembur juga, satu unit alat berat yang mau meratakan Westgate ya, tembok barat ini akan dirobohin ya, sebagai taman yang langsung lebih luas. Nah, sama halnya dengan yang terlihat di depan ini. Kemarin di sini kita lihat bentangan tembok sampai di titik di sini ya. Sekarang sudah tidak ada lagi, temboknya sudah dibikin menjadi rata dengan tanah dan sudah diganti jadi area taman atau rumput. Dan sirkuit sendiri ada di depan situ ya, ada terlihat lampu-lampu agak putih terang di sisi kanan kalau teman-teman melihat dari layar sini. Ya, kenapa jalan di sini masih terlihat gelap atau terlihat tidak terang? Karena memang masih dalam tahap progres untuk mengatur jalan provinsi. Jadi ini jalan provinsi yang kita lewati ini masih di dalam tahap progres ya. Akan dilebarkan, akan dibikin menjadi 4 lajur seperti itu. Jadi untuk lampu jalan memang sebelumnya sudah ada, namun dibongkar atau dicabut lagi karena progres pelebaran di sisi kanan jalan ini. Ya, kita ngajak teman-teman semua nih ngelihat suasana malam ya, atau bagaimana tengah malam kita bilang di sini. Hampir jam 11-12 malam di sini. Suasana masih dilakukan pengerjaan di sejumlah titik, terutama beberapa titik yang krusial. Dan di depan kita ke arah kiri merupakan SPBU Mandalika, tapi kita ngambil jalur yang di sebelah kanan yang sudah teraspal, karena di sebelah kiri yang merupakan existing road kemarin ini sedang dalam tahap penghamparan subbase ya, pemadatan dan perkerasan untuk segera dibikin setinggi yang di sebelah kanan yang saya lalui ini. Jadi akan dilakukan pengaspalan juga. Nah, ini jalan provinsi yang ada di sisi utara sirkuit ya, persisnya di gerbang PTIV yang ada di sebelah kanan. Ya, di sini kita lihat sejumlah alat berat yang masih menggali jalur drainase dan pembuatan taman juga. Lihat para pekerja masih beraktivitas untuk memasang ini ya, semacam apa namanya, lembaran-lembaran batu atau semacam keramik, bukan keramik sih ya, saya lupa nama bahan materialnya. Dan di sebelah kiri juga untuk hamparan subbase mulai diratakan, sudah terlihat rata dan padat. Dan pengecoran di kanan juga sini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Jadi
bagi shift ya. Ada yang shift pagi, ada yang shift sore, ada yang shift pagi sampai sore, dan sore sampai malam, dan malam sampai pagi. Dan beberapa alat berat di sini juga mulai menghamparkan subbase atau perkerasan lagi. Kemudian ya, di depan ini merupakan jalur masuk menuju ke Tunnel 1 ya. Kalau kita belok ke kanan, ini jalur masuk ke arah Tunnel 1. Nah, itu ada sepeda motor yang masuk itu ke arah Tunnel 1. Kemudian pengecoran, pembetonan masih terus dibuat di sini, termasuk untuk area berselfie atau nantinya sebagai landmark lah kita bilang ya. Nah, seperti yang saya ceritakan barusan, kenapa terlihat masih gelap di jalur ini, yang mana sebelumnya memang sudah ada lampu namun dicabut untuk pengerjaan di progres pelebaran ini ya. Dan nantinya di saat sudah rampung untuk jalan provinsi ya, tentunya akan dipasang lagi PJU ya, penerang jalan umumnya ya. Di sebelah kiri masih alat berat yang beroperasi, pemadatan perkerasannya. Nah, kita akan coba terus ya melintas sampai di ujung bypass, dimana di sini progres yang sedang diprioritaskan, terutama di jalan provinsi yang ada di sebelah utara sirkuit, supaya segera rampung, karena nantinya sejumlah logistik yang akan tiba sekitar seminggu sebelum gelaran MotoGP ya, di 18 sampai 20 Maret nanti akan tiba di sini. Dan jalur ini memang sangat-sangat prioritas sampai menuju ke bypass atau bundaran yang ada di bypass Mandalika yang merupakan kilometer ke-17. Dan di sebelah kanan sini terlihat ya, mudah-mudahan jelas juga terlihat sama teman-teman, pengecoran, pembetonan untuk area landmark ataupun taman, dan penggalian drainase di belakang kerucut ini ya, penggalian drainase. Di samping itu juga oh ya, untuk kendaraan mixer yang membawa cairan beton juga terus mengalir ya setiap malam ke arah Mandalika, berangkat dari luar Mandalika ya, berangkat dari Kota Praia, bahkan lebih jauh dari Kota Praia menuju ke Mandalika. Dan pengaspalan di depan kita ya, pengaspalan dilakukan di sebelah kanan ini, pengaspalan untuk jalan provinsi terus dikerjakan supaya segera kita bisa menyambut untuk logistik-logistik yang akan tiba di Mandalika, dan bisa segera di set up ya, logistik balap terutama, baik itu untuk keperluan Idemitsu Asia Talent Cup, lalu keperluan untuk Moto2 dan Moto3, dan tentunya untuk kasta tertinggi balapan yaitu untuk MotoGP. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, gak usah khawatir, kita support terus, kita kawal terus ya sama-sama, karena yang teman-teman lihat ini memang masih progres, masih dalam tahap proses ya. Tidak mungkin langsung ya semudah membalikkan telapak tangan. Jadi progres dan akan terus dilakukan update ataupun upgrade, atau kita sebut saja pembenahan gitu. Jadi sirkuit sendiri ataupun infrastruktur untuk sirkuit di sini tidak dibangun sekaligus, namun dibangun seperti disesuaikan dengan keadaan ataupun sikon dulu. Jadi nanti bisa dilakukan perubahan
perubahan atau improvisasi ya dari fasilitasnya, kemudian dari infrastruktur penunjang, dan juga beberapa titik misalnya bisa jadi layout akan di upgrade, misalnya di saat Formula One akan hadir di Mandalika. Jadi untuk track sendiri, untuk area gravel atau ya beberapa part dari sirkuit sendiri akan dibenahi terus sampai disesuaikan ke tahun-tahun berikutnya nanti. Jadi itulah suasana di jalan provinsi sampai menuju ke bypass, bundaran bypass yang ada di depan kita ini, yang merupakan pintu masuk untuk kawasan VVIP. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan selamat istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi